Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat TV RCDFC yang kami hormati, kita saat ini berada di Sunan Boto Putih yang berada di samping atau seberang makam Sunan Ampel. Sedikit bisa kami sampaikan secara singkat tentang Mbah Sunan Boto Putih atau yang dikenal sebagai Pangeran Lanang Dangiran atau disebut Ki Ageng Brondong. Sunan Boto Putih ini berasal dari Blambangan. Kalau sekarang itu bisa dikatakan Banyuwangi, kota Banyuwangi. Namanya Kerajaan Blambangan yang ada raja namanya Raden Kedawung atau disebut Sultan Tawan Alun. Nah, ini adalah ayah dari Ki Ageng Brondong atau Sunan Boto Putih. Mereka ini atau Sultan Kedawung ini punya anak 5, kurang lebih 5, dan mereka semuanya diberi tahta kerajaan. Cuman yang satu ini, yakni Ki Ageng Brondong atau Kanjeng Sunan Boto Putih ini beda dengan yang lain. Beliau ini nggak senang dengan kemewahan, tidak senang dengan kebanggaan atau pangkat. Beliau lebih suka menyendiri, makanya disebut dengan tirakat, karena beliau ini senang tirakat. Makanya beliau mengasingkan diri ke tengah pulau atau di tengah laut. Nah, beliau tirakatnya seperti Mbah Saridin, kayak memotong kayu-kayu perahu. Beliau tirakat di atas kayu sampai kurang lebih dalam sejarah itu 1 tahun. Akhirnya beliau kena ombak, akhirnya keseret ombak sampai ke pesisir pantai. Ada yang mengatakan di Gresik, ada juga yang mengatakan di Lamongan, tapi yang masyhur ternyata beliau terdampar di Lamongan. Sebelum terdampar di Lamongan, kenapa disebut Ki Ageng Brondong? Nah, ini perlu panjenengan sedaya semerap. Disebut Ki Ageng Brondong karena ketika beliau itu terdampar atau sebelum terdampar kena ombak, kurang lebih setahun beliau di lautan, kulitnya itu bersisik. Paham bersisik ya? Bersisik. Jadi kayak, jagung yang dibakar. Paham nggih? Ngertos? Jagung yang terbakar. Jadi kayak hitam-hitam, bersisik. Makanya disebut brondong. Nah, karena banyak ageng itu banyak, maka disebut Ki Ageng Brondong julukannya. Itu makanya nama lain dari Sunan Boto Putih. Lah, setelah terdampar di pesisir pantai, ditemukan oleh Ki Kendil Wesi. Lah, Ki Kendil Wesi ini yang menemukan Sunan Boto Putih. Bertanya, ini belum sadar ya, akhirnya beliau sadar, bertanya, "Oh niki sapa le?" Kata Ki Kendil Wesi, "Kula niki yugane Pangeran Kedawung Blambangan." Loh, lah kok iso sih padha mbek aku ya ana turunane ten Blambangan. Maka mereka berdua ini, beliau ternyata sambung saudara sampai ke Brawijaya 4. Kerajaan Brawijaya 4. Nah, setelah itu diasuh, dirawat oleh Ki Kendil Wesi. Nah, terus menggali ilmu, ngaji ke Ki Kendil Wesi sampai pinter. Akhirnya beliau dikirim atau dipondokkan ke Ampel Dento di Mbak Ampel. Maka dari itu, entah bagaimana itu sejarahnya, ada yang mengatakan murid dari Sunan Ampel, ada yang mengatakan murid dari anak Sunan Ampel, ada yang mengatakan murid dari murid Sunan Ampel. Mboten bingung, mboten ya? Mudah-mudahan kalau dicerna baik-baik bisa mengerti. Lah, setelah itu dikaji lebih dalam, mengkaji ilmunya banyak, akhirnya beliau disuruh berdakwah ke sini, ke seberang. Ini dulu luas, sungainya itu luas, ke seberang. Akhirnya dakwah ke sini, beliau
Lah, kenapa disebut bata putih? Karena di sini tuh batanya putih-putih. Memang banyak bata itu putih-putih. Nggak sama dengan bata sekarang. Bata sekarang itu kecil tapi merah. Kalau segini kayak apa ya? Kayak di Madura itu ada gunung putih itu loh. Nah, saudara, seperti itu. Di sini itu banyak kayak bata-bata yang putih. Makanya disebut apa? Sentono Bata Putih atau ini wilayah Bata Putih. Itulah sejarah singkat tentang Kanjeng Sunan Bata Putih atau disebut tadi Pangeran Lanang Dangiran atau disebut lagi yang paling terkenal yaitu Ki Ageng Brondong. Mudah-mudahan apa yang Kulo sampaikan senantiasa menambah wawasan dan kecintaan kita kepada Kanjeng Sunan Bata Putih. Sekian yang bisa saya sampaikan, namun sebelum saya tutup, ingat pesan-pesan saya tetap adab dalam berziarah. Ingat, perbanyak sholawat yang pertama. Yang kedua, ketika adab kita kepada di makam, usahakan dalam keadaan berwudu. Dan ketika sudah di makam, usahakan jangan sampai membelakangi kiblat. Alangkah indahnya itu menghadap kiblat. Jangan sampai adabnya itu sampai di kepala makamnya. Itu adab orang tua kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya memang menghadap kiblat atau maksimal lah itu di kakinya atau di sampingnya. Seperti itu, nggih. Mudah-mudahan yang sedikit yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa komen, like, subscribe atau bahasa sekarang itu share di TV ini Arsido. Ingat ya, komen sebanyak-banyak, like sebanyak-banyak, dan subscribe, ajak teman-teman yang lain untuk bergabung di channel kita yakni TV ini Arsido. Noto ati ora ono munduri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.